أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya, inayahnya, kehendaknya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menuntut ilmu agama. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Coba perhatikan baik-baik kehidupan yang kita jalankan ini hanya sementara. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan di balik kehidupan ini adalah cobaan. Ya. Dalam perkara cobaan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan kita semua menjadi manusia yang terbaik. Maka dalam perkara cobaan ini ada orang-orang yang lulus ujian, ada orang-orang yang mereka tidak lulus. Sekarang kalau kita bicara lulus ujian, ya, yaitu orang-orang yang di saat diberikan cobaan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun ketika mereka tidak lulus ujian, mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kemudian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, dan kami menguji kepada kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian, dan kepada kamilah kalian kembali. Maka di sini orang-orang yang sadar tentang perkara ujian, mereka sadar akan kembali kepada Allah setiap saat. Namun orang-orang yang tidak sadar dan mereka terfitnah dengan itu, maka mereka akan benar-benar menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berusaha untuk mencari solusinya sendiri tanpa bantuan Allah. Bahkan mereka berusaha untuk mencari pertolongan kepada manusia tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut dengan orang-orang yang gagal. Ya ikhwah, coba perhatikan apa hubungannya, ya, antara ujian tersebut dengan pembahasan kita kali ini. Coba perhatikan baik-baik. Ujian tersebut
dengan pembahasan kita kali ini, hubungannya adalah seseorang ya yang mereka tidak lulus ujian, mereka akan apa? Mereka akan berusaha untuk mengandalkan dirinya. Ketika mendapati jalan buntu, maka mereka pun berputus asa dan menyalahkan dirinya dengan meratapi. Ini yang bahaya. Mengatakan kenapa kok seperti ini, kenapa seperti itu. Ya. Nah, meratapi inilah perkara yang haram. Ya, bagaimana meratapi itu dan apa efek meratapi dan bagaimana harus kita dengan ujian, insyaallah biidznillah dalam waktu yang singkat ini kita akan membahas semua itu, insyaallah biidznillah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, saya ingin kita membahas pelan-pelan. Yang pertama, efek dari meratapi. Saya akan tulis ya satu-satu. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas satu-satu tentang perkara ini. Hal yang pertama, ya, yang dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, ithnatan fin nasi huma bihim kufrun. Ya, dikatakan ada dua perkara pada manusia ya yang menyebabkan mereka kufur. Kufur di sini dikatakan tidak keluar dari agama, tapi ini menandakan merupakan dosa besar, yang besar. Ya, mereka ingkar. Penyebutannya mereka adalah orang-orang yang ingkar. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, yaitu orang-orang yang mencela dalam perkara nasab. Kemudian wan niyahah, meratapi al-mayyit, yaitu meratapi orang yang meninggal. Ya. Dalam perkara ini, yang ini merupakan kebiasaan jahiliyah. Paham? Ini merupakan kebiasaan jahiliyah. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kebiasaan jahiliyah ini kebiasaan buruk, dan subhanallah, kebiasaan jahiliyah ini terulang dari zaman ke zaman. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta walau dakhalu fi juhrid dhab. Kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian
sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai walaupun mereka masuk ke lubang biawak kalian ikut. Ya, ini merupakan apa? Kebiasaan jahiliyah. Maka kemudian para sahabat berkata, "Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara." Kata Rasulullah, "Faman?" Apakah itu yang disebut dengan Yahudi dan Nasrani? Ngikutin. Kata Rasulullah mengatakan, siapa lagi? Maka perkara niyahah ini bahkan terjadi di zaman dahulu, zaman Yahudi dan Nasrani, mereka melakukan perkara ini. Bahkan sampai sekarang ya. Mereka kadang-kadang kalau nggak bisa nangis, keluarganya bayar orang untuk nangis. Ya. Dan dalam Islam ini perkara merupakan perkara pengingkaran terhadap ajaran Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Maka sini ya ikhwah, bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 55, "Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina subulal mujrimin." Allah mengatakan, demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an supaya jelas jalan orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa. Dan ini perkara orang-orang mujrimin. Maka di sini jelaskan secara jelas, jangan mengikuti perkara ini. Kemudian ya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang manusia yang paling dimurkai Allah. Ya, masih dalam perkara jahiliyah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Abghadun nas ila Allah thalatha." Manusia yang paling Allah murkai, paling Allah benci, ada 3 jenis. Yang pertama adalah mulhidun fil haram, yaitu apa? Seseorang yang melakukan dosa di tanah haram. Satu, ya, tanah haram ini di mana? Makkah, Madinah, merupakan tanah yang Allah muliakan. Jelas. Kemudian yang kedua, wal taghi fil Islam sunnatul jahiliyah, dan juga orang yang mencari kebiasaan di dalam Islam, kebiasaan jahiliyah. Ini perkara yang kemudian menjadikan perkara murka Allah nempel sama dia. Pelaku kayak gini ditempeli murka, jelas dibenci dalam hidupnya. Kemudian juga wa muttalibu dami mri'in bighairi haqq liyuharriqa damah, dikatakan, dan seseorang yang mengincar darah seseorang tanpa benar dengan sesuatu yang dibenarkan, kemudian dia menumpahkan darahnya atau membunuhnya. Maka 3 jenis manusia yang model kayak gini Allah murkai dia. Kemudian perkara larangan dalam menghujat nasab, termasuk di dalamnya dalam celaan dalam perkara kita apa? An-niyahah, yaitu meratapi mayit. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW mengatakan arba'un, ya, 4 hal fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna, dan 4 hal kebiasaan khasnya jahiliyah, sampai dikatakan ya, yang masih melekat pada umatku yang mereka belum tinggalkan. 1, yaitu apa? Al-fakhru fil ahsab, bangga terhadap jasa nenek moyangnya. Bapak saya, kakek saya. Terjadi nggak ini sekarang? 1. 2, ya, Rasulullah mengatakan wal istisqa bin nujum. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apa? Mereka mencela garis keturunan. Ta'nu fin nasab. Yang pertama, yang kedua ta'nu fin nasab, mencela garis keturunan. Kemudian juga meminta hujan berdasarkan bintang. Jadi kadang-kadang ngelihat, oh bintang ini berarti habis ini mau turun hujan. Terjadi sekarang? Bolak-balik, sudah biasa. Kadang-kadang perakiraan hujan pakai bintang. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu ya, Rasulullah SAW mengatakan yang keempat an-niyahah, yaitu meratapi orang yang meninggal. Nah, niyahah di sini ya, pengertiannya
Di dalam kitab Aunul Ma'bud, pengertian niyahah, perhatikan baik-baik supaya kita nggak salah. Antara sedih dengan niyahah berbeda jauh. Niyahah adalah seorang bersedih dan menangisi mayit serta menghitung-hitung berbagai kebaikan. Paham? Dia sudah melakukan ini sama saya, dia sudah melakukan itu sama saya, sehingga pada waktu orang yang kita cintai meninggal, kita nyesel luar biasa, menyesal sampai menyalahkan diri kita. Ini perkara niyah. Padahal seseorang meninggal merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak bisa ikut campur perkara takdir, ya ikhwah. Bahkan sampai dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan tentang keutamaan habbatus sauda, dawa'un likulli da' illa al-maut, kematian. Jelas kematian itu nggak ada obatnya. Ya, kemudian seorang mulai mengingat kebaikannya. Penyakit setan memasukkan kita ke dalam perkara keputusasaan. Ketika keluarga kita meninggal adalah mulainya setan memasukkan kebaikan mayit ke dalam kepala kita. Ini langkah kita untuk masuk ke dalam perkara niyah. Jelas? Kemudian juga yang lainnya mengartikan pula niyah adalah menangis dengan suara keras dalam rangka meratapi kepergian si mayit. Ya, ataupun meratapi karena diantara kemewahan dunia yang ia miliki hilang. Meratapi secara umum atau meratapi karena harta sama. Ya, ini disebut dengan perkara niyah, dan niyah ini muharram. Dalil yang kedua, ya, yang dinukil oleh Imam Mudzahabi dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, bersabda an-na'ih. Perhatikan, yang kedua kita bicara adab, yaitu apa? An-na'ih, seseorang yang berniyah, perempuan maksudnya di sini. Idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal, apa yang terjadi? Tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran, maka di hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan, kemudian apa? Di atas tembaga yang dipanaskan. Kemudian wa dhir'un min jarab, dan dia akan memakai pakaian dari kudis. Jadi pakaian itu ada penyakitnya, kudis, dipakai itu pakaian sehingga membuat kulitnya jadi rusak. Itu yang akan Allah berikan kelak. Kebayang, dipanggang tuh orang plus dikasih pakaian dari kudis. Ya, yang pertama memakai sirbalun min qatran, ya, dipanggang dengan apa? Memakai pakaian dari tembaga, kemudian memakai pakaian dari kudis. Nah, dalil di atas ini menunjukkan bahwa ini merupakan ancaman bagi yang tidak mau bertobat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, setiap orang yang ingin melakukan sesuatu dari sunnah jahiliyah, ya, maka sunnah jahiliyah, segala budaya yang dilakukan oleh orang terdahulu, ya, dalam bentuk kebodohan, maka hal ini apa? Dan ini bahkan dianggap sebagai ibadah, ataupun yang tidak mereka anggap sebagai ibadah. Barang siapa yang melakukan sesuatu dari adat-adat mereka, maka sesungguhnya ia telah menginginkan sunnah jahiliyah, ya, dan mewajibkan, diharamkan untuk mengikuti segala sesuatu dari kebiasaan jahiliyah. Berarti mereka termasuk dari golongan mereka, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk dari mereka. Maka dia termasuk dari mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita harusnya bersikap? Ya, bersikap dalam menghadapi musibah kuncinya adalah satu. Sabar. Paham? Kuncinya satu, sabar. Kalau seandainya kita tidak memiliki sikap sabar, bagaimana? Na'udzubillahi min dzalik. Ya ikhwah,
Perhatikan baik-baik. Seseorang yang diuji kemudian mereka tidak memiliki sikap sabar, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan musibah 2 kali lipat. Ini dijelaskan di dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in, kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dikata-kata wa basyiris sabirin. Ya, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan apabila semua itu terjadi cobaan-cobaan itu, maka manusia terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang berkeluh kesah. Golongan yang kedua orang-orang yang sabar. Saya jelaskan orang-orang yang berkeluh kesah. Orang yang tidak sabar mendapatkan 2 musibah sekaligus. Yang pertama, hilangnya sesuatu yang dicintainya. Yaitu apa? Orang yang tidak sabar, yang pertama, ya, mereka kehilangan apa? Perkara yang dicintai. Musibah ini kan kita diuji dengan perkara-perkara yang kita cintai. Maka yang pertama, mereka kehilangan, habis tuh. Jelas? Yang kedua, seseorang yang tadi tidak bersabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala uji, mereka kehilangan sabar, ya, dan rasa syukur sekaligus. Orang yang seperti ini nasibnya apa ya ikhwah? Orang-orang yang seperti ini nasibnya mereka berubah tadi rasa syukur dan sabar menjadi kemurkaan Allah. Kenapa kok bisa dimurkai? Ya, kalau kehilangan rasa syukur dan sabar mereka berbalik kepada kemurkaan Allah. Ingat hadis Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama suatu kaum, Allah pasti uji mereka. Fa in radiya falahur ridha. Kalau dia ridho sama ujian Allah, Allah ridho sama mereka. Mereka yang ridho memiliki sifat apa? Sabar dan syukur. Wa in sakhita, kalau mereka benci sama ujian itu, maka Allah benci sama mereka. Artinya murka. Di balik sifat kehilangan rasa syukur dan sabar, ada murka Allah yang siap untuk menghabisi hidupnya. Maka orang yang benci dan niyah tadi nggak terima, hidupnya semakin sengsara dan di bawah bayang-bayang murka Allah Subhanahu wa taala. Kebayang nggak? Makanya lihat orang-orang yang teriak-teriak, tambah tenang? Enggak. Tambah hancur, iya. Tambah nyalahin dirinya, tambah tidak bisa berbuat apa-apa. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, ya, kenapa setan suka manusia bersedih? Kenapa? Jawabannya dia mengatakan bahwa sesungguhnya rasa sedih tidak ada maslahat bagi hati sama sekali. Ada keuntungan di hati? Kesedihan? Tidak ada sebenarnya. Cobaan ya ikhwah. Kenapa? Karena dikatakan ketika manusia bersedih, maka di saat itu mereka berhenti dari semua aktivitas. Subhanallah. Itu yang dicari sama setan. Karena di saat dia berhenti, banyak hal yang dia bisa lakukan. Hidup ini berjalan ya ikhwah. Ya. Kemudian apa? Hisabnya juga berjalan. Kalau manusia berhenti dan putus asa, selesai. Maka di saat itu apa? Kesempatan untuk melakukan kemaksiatan besar dibuka sama setan untuk masukkan perkara itu. Yang disebut dengan apa? Kenikmatan sesaat. Dari mana?
dimulai dari perkara kesedihan. Makanya lihat-lihat orang-orang yang kemudian melakukan kemaksiatan berawal dari apa? Kadang-kadang sumpah, stres. Dari situ setan menyuruh kita untuk apa? Sudah, cari yang enak menurut nafsu, jalan tuh badan. Paham? Hati-hati perkara yang kalau kita hilang sabar berarti kita kehilangan kebaikan semua. Kenapa? Karena seseorang ya yang sabar, yang pertama pahala dengan menunaikan perintah Allah, yaitu kesabaran. Ya, mereka mendapatkan pahala dengan menunaikan perintah Allah, yaitu kesabaran. Karena Allah mengatakan apa? Wa basyiris sabirin. Allah juga mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'az sabirin. Jelas ya ikhwah. Perkara yang berikutnya, yang ketiga, hadis ini yang dinukil oleh Imam Dahabi dari Abdullah bin radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud yang di sini yang dimaksud laisa minna. Rasulullah mengatakan apa? Bukan golongan kami. Bukan golongan kami. Man latomal khudud, barang siapa yang menampar pipi, wa syaqqal juyub. Syaqqa itu apa? Merobek. Juyub di sini adalah baju. Kemudian wada'a bida'wal jahiliyah, dan berteriak dengan teriakan jahiliyah. Subhanallah. Rasulullah mengatakan teriakan itu tadi nggak terima, merupakan teriakan jahiliyah. Pengertian maksudnya di sini bukan termasuk golongan kami. Syekh Mustafa Al-Bugha mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika mengatakan bukan golongan kami, yaitu tidak termasuk pengikut agama kami yang mengikuti petunjuk kami. Mereka tidak termasuk orang-orang yang disebut dengan apa? Umatnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengatakan laisa minna, muslim, tapi bukan umatnya Rasulullah SAW. Ya, maka konsekuensi seseorang yang bukan umatnya Rasulullah apa? Bisa minum dari telaga Al-Kautsar, ditarik sama malaikat. Ya. Di sini yang pertama adalah orang-orang yang memukul wajahnya, ya, kemudian menyobek bajunya, dan yang terakhir berteriak dengan teriakan jahiliyah. Ya. Dengan mengatakan apa? Ya kuatkan kami, saya nggak mampu, saya gini, kenapa kok cepat? Semua itu merupakan teriakan jahiliyah, tidak terima dengan takdir Allah. Maka mereka semua tidak mengimani rukun iman yang 6. Satu, ingkar terhadap satu rukun iman, maka sama dengan ingkar terhadap semua rukun iman. Ini perkara yang bahaya. Maka di sini ya, salah satu rukun iman apa? Wabil qadari khairihi wa syarri, menerima takdir yang baik dan yang buruk ya ikhwah. Maka kita nggak bisa kemudian yang 5 diterima, yang 6 enggak. Ya. Yang keempat, seseorang ya yang mereka aniyaha. Coba perhatikan baik-baik. Hadis ini dari Abu Burdah Ibn Abu Musa, dia berkata, waji'a Abu Musa, ya, Abu Musa al-Asy'ari merasakan sakit yang parah, ya, faghushiya alaih, maka tiba-tiba sampai pingsan. Wa ra'suhu fi jihri imra'atin min ahlihi, fasahati imra'atun min ahli, sedangkan kepalanya ya di pangkuan perempuan dari keluarganya. Maka salah satu perempuan dari keluarganya berteriak, falam yastati ayyarudda alaihi syai'an, maka tidak bisa apa? Membalas teriakan itu sesuatu karena pingsan. Ya. Falam ma'afaq, ketika sudah sadar, qala ana bari'um mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berlepas diri dari apa yang berlepas dirinya Rasulullah terhadap dirinya. Rasulullah berlepas diri dari mereka. Siapa mereka? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah berlepas diri, bariun minas saliqah, dari orang-orang yang apa?
wanita yang berteriak, wal haliqah, dan wanita yang mencukur rambutnya gara-gara musibah. Kadang-kadang ada yang merusak dirinya, naudzubillah min dzalik. Kemudian wasyaqah, dan dari wanita yang menyobek bajunya ketika apa? Kematian terjadi. Maka Rasulullah berlepas diri dari mereka. Kalau sudah Rasulullah berlepas diri, dapat pertolongan? Enggak. Syafaat dapat? Enggak. Karena Rasulullah berlepas diri dari mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini yang terjadi. Ya. Coba perhatikan baik-baik hadis ini. Ya. Kenapa? Dan salah satu di antaranya, kelak seorang yang dikubur disiksa gara-gara keluarganya meratapi dirinya. Saya ambilkan beberapa di Rasulullah SAW. Yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan al-mayyitu yu'adzab bi buka'il hayy alaihi. Seorang mayit diadab gara-gara tangisannya orang yang masih hidup keluarganya. Tangisan yang di sini disebut adalah an-niyaha, yang berlebihan. Satu. Nanti kita akan bicara solusinya bagaimana. Insyaallah cukup waktunya. Kemudian juga hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati wanita Yahudi. Maka ini lihat kebiasaan Yahudi. Wanita Yahudi yang meninggal dan ditangisi keluarganya, maka Rasulullah mengatakan innahum la yabquna alaih, sesungguhnya mereka menangisi atasnya wanita itu, wa innaha la tu'adzab fi qabriha, sesungguhnya wanita itu akan diadab di kuburnya gara-gara tangisan keluarganya. 3 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya pernah menjenguk Sa'ad ibn Ubadah. Ketika itu sedang dirundung kesedihan seluruh keluarganya. Melihat suasana sedih itu, maka Rasulullah SAW menjelaskan, bertanya, apa dia sudah meninggal? Rasulullah mengatakan, maka kemudian mereka mengatakan belum Rasulullah. Saat Abu Ubadah belum meninggal. Ya. Kemudian Nabi SAW menangis. Para sahabat pun ikut menangis. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, menjelaskan apa maksud tangisan Rasulullah SAW. Ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Tidaklah kalian mendengar bahwa Allah tidak menyiksa, la yu'adzibu, tidak menyiksa disebabkan karena tetesan air mata, ya, wala bihuznil qalb, atau dengan kesedihan hati. Allah enggak mengadab dengan perkara itu. Tetapi apa? Walakin yu'adzib bihada, akan tetapi mereka akan diadab dengan ini. Wa asyara ila lisanihi, dan menjelaskan mengapa, memberikan isyarat ke lidahnya, yaitu apa? Teriakan, enggak terima. Maka yang dikubur diadab dengan lisannya. Perhatikan baik-baik ya ikhwah. Au yarham, ya, atau sesungguhnya mayit ini juga apa? Wa innal mayyit yu'adzab bi bukai ahlihi alaih, dan mayit ya akan diadab dengan tangisan keluarganya atasnya. Kebayang? 3 hadis Rasulullah SAW menjelaskan perkara ini. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Maka Imam Nawawi menjelaskan maksudnya apa? Naudzubillah min dzalik. Ya ikhwah, tolong berhati-hati masalah ini. Ya, maksudnya Imam Nawawi mengatakan yang pertama, waqtalafal ulama fi hadhihi al-ahadits fatta'wiluhal jumhur ala man wassa bi ayyabka ahlahu wa yanah ba'da mautihi fanafadat wasiyatahu fahada yu'adzab bi bukai ahli alaih. Dikatakan para ulama berbeda pendapat tentang perkara ini. Ya, maka mayoritas ulama ya menghukumi, ya, menyimpulkan perkara ini untuk mayit yang berwasiat untuk ditangisi. Kalau kemudian wasiatnya ditunaikan, maka dia diadab dengan itu. Berarti apa ya Pak? Berarti mulai dari sekarang kita sering-sering wasiat kepada keluarga kita, jangan ratapi saya. Kalau mau jasad saya dalam kondisi tenang, ratapi di sini tidak terima,
menyakiti dirinya, menyalahkan dirinya. Hati-hati ya. Kadang-kadang terjadi enggak? Menangis. Terjadi, bahkan orang yang ngerti agama pun melakukan perkara ini. Naudzubillah min dzalik. Dengan mengatakan padahal ini sudah takdir Allah, mengatakan kenapa kok saya masukkan ke rumah sakit? Naudzubillah min dzalik. Meninggalnya dia bukan karena kita. Meninggalnya dia karena Allah sudah menetapkan takdirnya hari itu. Bahkan para ulama mengatakan al-mautu wahid walau ta'addada asbabuh. Kematian itu satu, walaupun sebabnya macam-macam. Orang mau menyebabkan penyakit macam-macam atau tanpa penyakit, bahkan kalau tanpa penyakit tiba-tiba meninggal, dokter mengatakan apa? Jantung. Itu paling gampang tuh. Jantung. Ya, karena penyebab apapun judulnya tetap mati. Gak ada judul lain. Karena apa? Sudah habis rizkinya ya ikhwah. Kalau sudah habis rizkinya Allah tarik, Allah ambil. Maka di sini kenapa Allah memperingatkan kita tentang kematian? Makanya subhanallah, perhatikan baik-baik ayat 2 surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah berfirman, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Al-Imam Musaddi mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ahsanu amal yang disebutkan adalah aktsaruhum limauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian, itu yang disebut ahsanu amala. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, orang yang terbaik mempersiapkan kematiannya, itu adalah ahsanu amala, yang terbaik amalnya di balik musibah yang ada. Karena perhatikan, kebaikan dan keburukan adalah cobaan, dan orang yang terbaik cobaannya adalah mereka yang mensikapi dengan banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematiannya. Salah satunya apa? Mewasiati keluarganya untuk bersikap baik dalam ketika mereka meninggal. Terjadi nggak ini? Dipraktekkan nggak sama Rasulullah? Dipraktekkan ya ikhwah. Coba perhatikan hadis Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia berkata, akhadha alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam inda bai'ah alla nanuh. Dikatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih yang disebutkan Nabi mengambil baiat sumpah atas kami para istri-istri Rasulullah SAW apa? Untuk tidak meratapi ketika beliau meninggal. Ini sudah disumpah. Ini sudah diambil perjanjiannya. Ini salah satu perkara yang kita harus lakukan dalam keluarga kita kalau diri kita mau meninggal dengan tenang. Tapi kalau tidak, kita membiarkan mereka dalam perkara kesalahan dan kita tahu hukum itu, maka kita akan kena perkara ini. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita bicara tentang solusi. Ya. Bahkan sebelum solusi dikatakan Al-Imam Mudzahabi menjelaskan tentang masalah niyahah. Lihat siksa dan laknat yang ditujukan kepada wanita yang meratapi semacam ini karena dia menyuruh kepada keguncangan, menyeru ya kepada keguncangan ya, dan mencegah dari kesabaran. Harusnya kita kena musibah apa? Fabassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkara ini disebut dengan istirja. Tahu istirja? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjelaskan doanya apa? Allahumma ajurni fi musibati wahluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku dan berikan pengganti yang jauh lebih baik darinya. Ummu Salamah mengatakan ketika Abu Salamah meninggal dan aku mempraktekkan hadis Rasulullah ini, maka tidak lama Rasulullah meminangku. Siapa yang lebih baik dari Ummu Salamah? Dari Abu Salamah? Rasulullah SAW. Maka orang yang terbaik setelah Abu Salamah, yang paling terbaik bahkan meminang Ummu Salamah. Subhanallah.
Maka praktekkan perkara ini ya. Inilah yang menenangkan. Kemudian juga perhatikan baik-baik, yang disebut dengan sabar adalah ketika kita mengucapkan itu pada pukulan pertama. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan as-sabru inda sadamatil ula. Yang disebut kesabaran ketika pukulan pertama. Begitu dengar, begitu kena, langsung ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkara yang ketiga, dalam kita menghadapi musibah, tentunya pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih musibah kok suruh alhamdulillah. Coba perhatikan baik-baik. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan ketika Rasulullah SAW melihat sesuatu yang disukainya, Rasulullah SAW membaca doa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi dulu sahabat ketika kena musibah mereka mengatakan alhamdulillah dulu. Tapi alhamdulillah apa? Kalau dia terkena sesuatu yang disenangi, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dia kena musibah, mereka mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Ini caranya. Maka di saat itu hati kita tenang. Bahkan coba perhatikan baik-baik pengertian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tutup dengan nasihat ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT di balik musibah. Ada sebuah perkataan Fudail ibn Iyad Al-Qadhi, dia merupakan hakim, seorang tabi'ut tabi'in yang sangat luar biasa. Fudail ibn Iyad menemui seseorang yang ditanya, berapa umurmu? 60 tahun. Maka perjalananmu menuju kepada Allah sudah hampir mencapai tujuannya. Dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget dia. Apakah engkau mengerti kata-kata itu? Coba cerangkan kepadaku. Orang-orang yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka yakin mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin mereka akan ditanya. Dan orang-orang yang yakin akan ditanya, mereka akan mempersiapkan jawabannya. Mempersiapkan apa? Jawabannya. Dengan apa? Amal saleh. Itu jawabannya. Kemudian dia bertanya, lalu bagaimana caranya? Caranya mudah. Kata Fudail ibn Iyad mengatakan, subhanallah, dia mengatakan tuhsinu fima baqiya yughfar laka fima madha wa ma baqiya. Engkau memperbaiki sisa hidupmu, maka Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang sisa. Wa tusi'u fima baqiya. Kalau engkau berbuat buruk di sisa hidupmu, maka Allah akan mengadabmu karena dosamu yang telah lalu dan yang sisanya. Maka di sini ketika kita tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka perbaiki sisa hidup kita, maka Allah berikan ampunan di yang lalu dan sisanya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita, dan jauhi perkara ini. Kalau kita mau si mayit tenang, maka orang-orang yang niyahah sadarkan dirinya jangan melakukan ini, karena pelaku akan Allah laknat dan adab ketika dia belum bertobat dengan perkara yang sangat mengerikan. Dan bagi orang yang ditinggalkan ketika membiarkan keluarganya tentang perkara itu dan dia tidak menegurnya, maka kelak dia akan terkena adab karena tangisan keluarganya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Rasulullah SAW ketika mengajarkan bagaimana cara kita untuk bersedih, sebenarnya Rasulullah mengatakan tadma'ul ainu wa yahzanul qalb, tetesan air mata dan sedihnya hati, wala naqulu illa ma yurdar rabb, dan tidaklah kita mengatakan dengan lisan kita kecuali apa yang Allah ridhoi. Inilah kesedihan yang seharusnya terjadi. Mudah-mudahan dengan semua ini kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Mudah-mudahan Allah SWT jaga keimanan diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah SWT jauhkan diri kita dan keluarga kita dari niyaha, dari meratapi, dan mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita kelak di kubur, dan mudah-mudahan Allah rahmati kita setelah kita meninggal, dan mudah-mudahan Allah SWT
Subhanahu wa ta'ala menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.